Yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Diumumkan hari ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir konfirmasi akan putuskan nasib Indra Syafri di Timnas Indonesia U20 buntut gagal total di Piala Asia U20 2025. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Simak videonya hingga selesai karena ini berita yang sangat penting. Ini dia, fans Garuda dipastikan auto full bahagia di hari Minggu ini. Alhamdulillah, Timnas Indonesia seakan sudah ditakdirkan untuk lolos ke Piala Dunia di edisi ini. Lagi-lagi Australia dapat kabar yang sangat buruk jelang hadapi Timnas Indonesia. Simak kabar yang sangat bahagianya. Bikin merinding. Inilah prediksi line up mengerikan Timnas Indonesia versus Australia setelah kedatangan Joey Plupesi, Emil Audero dan Dean James di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kalau begini semakin optimis gak sih dapat 3 poin? Alhamdulillah, lagi-lagi kabar bahagia. PSSI resmi konfirmasi sudah temukan direktur teknik baru untuk Timnas Indonesia. Kira-kira siapa ya sosoknya? Simak ulasan lengkapnya ya. Kepada media, Erick Thohir ungkap alasan kenapa Emil Audero akhirnya mau membela Timnas Indonesia. Ternyata karena Garuda sudah mendunia. Mengejutkan, bakal punya saingan yang setara di Timnas Indonesia. Di luar dugaan begini reaksi mengejutkan Martin Paes usai Emil Audero resmi diproses PSSI untuk dinaturalisasi perkuat Timnas Indonesia. Simak ulasan terlengkapnya sebagai berikut. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Diumumkan hari ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir konfirmasi akan putuskan nasib Indra Syafri di Timnas Indonesia U20 buntut gagal total di Piala Asia U20 2025. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Simak videonya hingga selesai karena ini berita yang sangat penting. PSSI akan memutuskan nasib Indra Syafri di kursi kepelatihan Timnas Indonesia U20 pada hari ini, Minggu, 23 Februari 2025. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir. Seperti diketahui, kelanjutan masa depan Indra Syafri di Timnas Indonesia U20 menang tengah menjadi perdebatan. Pelatih asal Sumatera Barat itu dianggap gagal total setelah Garuda Nusantara terhenti di fase grup Piala Asia U20 2025. Indra Syafri gagal memenuhi target yang dibebankan kepadanya untuk mengamankan tiket ke Piala Dunia U20 2025, yakni dengan minimal mencapai semifinal pada Piala Asia U20 2025 di Cina. Pada pertandingan pertama Piala Asia U20 2025, Timnas U20 takluk 0-3 dari Iran, dan kemudian menyerah 1-3 di tangan juara bertahan, Uzbekistan. Satu-satunya poin yang didapat Timnas Indonesia adalah saat mereka bermain imbang tanpa gol dengan Yaman pada pertandingan terakhir. Secara posisi, hasil itu sama dengan yang diraih Timnas Indonesia U20 pada Piala Asia U20 2023. Saat itu, tim yang diasuh oleh pelatih Shin Tae-yong menghuni posisi ketiga di klasemen akhir grup A dengan 4 poin. Hasil dari kalah 0-1 dari Irak, menang 1-0 atas Suriah, dan imbang 0-0 dengan Uzbekistan. Sebelumnya, pelatih Indra sukses membawa tim-tim asuhannya untuk menjuarai Piala AFF U19 2013 dan 2024, Piala AFF U22 2019, serta memenangi medali emas SEA Games 2023. Melihat hasil buruk di Piala Asia U20 2025, dorongan supporter agar PSSI segera mengevaluasi Indra Syafri pun terus berdatangan. Menanggapi situasi tersebut, Ketum PSSI Erick Thohir mengatakan pihaknya akan mengambil keputusan terkait masa depan Indra Syafri pada hari ini, Minggu, 23 Februari 2025. Besok, hari ini Red. Jadi Pak Sekjen, Yunus Nusi, Pak Waketum, Zainuddin Amali, sedang review. Exco juga sedang diskusi, kata Erick pada jumpa pers di GBK Arena, Jakarta, Sabtu. Besoklah mungkin. Semua kertas-kertasnya mungkin baru sore. Lanjutnya, Indra Syafri sendiri sebelumnya sudah menyatakan kesiapannya jika akan diminta untuk mundur dari kursi kepelatihan tim.
Sang pelatih mengaku siap bertanggung jawab atas hasil buruk Garuda Nusantara di Piala Asia U20 2025 kemarin. Saya mewakili tim dan secara pribadi sebagai pelatih yang telah diberikan kepercayaan, ingin meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia karena belum mampu memenuhi harapan untuk lolos ke Piala Dunia U20, ujar Indra Syafri usai laga kontra Yaman di Piala Asia U20 2025. Menurut kalian, kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya? Akankah PSSI akan memecat Indra Syafri? Atau malah sebaliknya, tetap memberikan ia kesempatan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Ini dia, fans Garuda dipastikan auto full bahagia di hari Minggu ini. Alhamdulillah, Timnas Indonesia seakan sudah ditakdirkan untuk lolos ke Piala Dunia di edisi ini. Lagi-lagi Australia dapat kabar yang sangat buruk jelang hadapi Timnas Indonesia. Simak kabar yang sangat bahagianya. Australia kembali kehilangan pemain jelang hadapi Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan depan. Skuad Garuda sedang menanti laga penting melawan Sochros di Sydney pada 20 Maret 2025 mendatang. Itu akan menjadi debut untuk Patrick Kluivert dan tim kepelatihannya, serta untuk Ulla Romeni yang baru dinaturalisasi bulan ini. Sebelum laga, Kluivert sudah mengatakan bahwa targetnya adalah meraih 4 poin pada jeda internasional mendatang. Pernyataan tersebut seakan mengindikasikan bahwa dia mengincar 3 poin atas Bahrain, yang mana masuk akal karena akan dimainkan di Jakarta dan hasil imbang melawan Australia di Sydney. Namun, angin seakan berpihak kepada Timnas Indonesia karena Sochros kehilangan amunisi berharganya bertubi-tubi. Australia mengawali tahun 2025 ini dengan kehilangan bek Harry Souttar akibat cedera Achilles yang bisa membuatnya menepi hingga akhir tahun ini. Kemudian, penyerang Nestori Irankunda juga mengalami cedera engkel saat membela klubnya Grasshopper pada bulan ini. Mereka juga kehilangan Alessandro Circati, Thomas Deng, Conor Mchalve, Kusini Ingi, dan Jordan Bos. Total ada 7 pemain yang dikonfirmasi cedera, namun daftar tersebut berpotensi bertambah. Kiper veteran Australia, Mateu Ryan, dalam situasi yang mencemaskan setelah absen dalam 2 laga beruntun di Liga 1. Dia tidak pernah disertakan dalam skuad untuk 2 pertandingan yang dimainkan Lens di Liga 1 pada Februari ini. Menurut laporan dari media Prancis, But Football Club, Ryan telah mengalami cedera pinggul sejak awal Februari lalu. Hal itu pun mendesaknya untuk absen dalam 2 laga terakhir yang dimainkan oleh Lens di Liga 1. Namun, dia sudah kembali berlatih bersama Lens pada Jumat, 21 Februari 2025, menurut laporan dari sumber yang sama. Fans Racing bisa bernapas lega. Kiper Australia berusia 32 tahun sudah pulih dari cederanya karena sudah kembali berlatih di St. Edward pada pagi ini. Demikian laporan tersebut. Meski sudah kembali berlatih, cedera tersebut tak dipungkiri mengganggu persiapan Ryan menjelang bela Australia di laga kontra Timnas Indonesia. Kemudian, belum dipastikan pula bahwa dia sudah sepenuhnya pulih dan bisa dimainkan dalam waktu dekat. Bikin merinding. Inilah prediksi line up mengerikan Timnas Indonesia versus Australia setelah kedatangan Joey Plupesi, Emil Audero, dan Dean James di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kalau begini semakin optimis gak sih dapat 3 poin? Prediksi line up Timnas Indonesia versus Timnas Australia setelah kedatangan Joey Plupesi, Emil Audero, dan Dean James akan diulas. Kabar membahagiakan disampaikan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir pada Sabtu, 22 Februari 2025, sore waktu Indonesia Barat. Mantan Presiden Inter Milan itu mengatakan ada 3 pemain keturunan yang akan dinaturalisasi dalam waktu dekat. Mereka ialah Joey Plupesi, gelandang, Lomel SK, Emil Audero, kiper, Palermo, dan Dean James, fullback kiri, Go Ahead Eagles. Alhamdulillah kayaknya proses untuk memperkuat tim untuk pertandingan saat melawan Australia itu sepertinya jalannya agak terang. Emil Audero prosesnya sekarang sudah baik sekali. Ini menjadi salah satu pilihan untuk kita. Artinya kita mempunyai 2 goalkeeper yang kukuh, kata Erick Thohir di Jakarta, Sabtu, 22 Februari 2025. Akhirnya pilihan yang juga selama ini kami coba ajak bicara dan akhirnya mau bergabung. Joey Plupesi dari keturunan Maluku.
Lalu, yang terakhir ada juga pemain yang kakeknya dari Semarang, ibunya dari Surabaya. Itu kertas-kertasnya aman, yaitu Dean James. Lanjut pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini. Ketiganya diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia saat melawat ke markas Australia pada Kamis, 20 Maret 2025. Jika ketiganya gabung, betapa kuatnya kualitas timnas Indonesia. Lantas, formasi apa yang diturunkan pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert saat menghadapi Australia? Diprediksi, Patrick Kluivert akan mengandalkan formasi 3-4-1-2. Dalam pola ini, posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Emil Audero. Secara pengalaman, Emil Audero jauh lebih hebat ketimbang Martin Paes. Lanjut di posisi 3 bek sejajar ada Mes Hilgers, Jai Itzes dan Kelvin Verdong yang dapat diandalkan. Kemudian di posisi wingback kanan ada Kevin Dix dan Dean James di sisi sebelahnya. Secara statistik, Dean James tampil oke bersama Go Ahead Eagles. Dari 17 laga Eredivisie 2024 hingga 2025, Dean James yang berusia 24 tahun telah mengemas 1 gol dan 2 assist. Bagaimana untuk lini tengah? Tom Haye dan Joey Plupesi akan diandalkan. Joey Plupesi musim ini mencatatkan 1 assist dari 13 laga bersama klub Eredivisie, FC Groningen. Kemudian pada Januari 2025, Joey Plupesi hengkang ke klub kasta teratas Liga Belgia, Lommel SK. Dari 4 laga Liga 1 Belgia 2024 hingga 2025, gelandang 31 tahun ini mengemas 1 assist. Bagaimana untuk lini depan? Marcelino Ferdinand akan diperankan sebagai playmaker, mendukung duet penyerang Ula Romeni dan Rafael Struijk. Setelah menghadapi Australia, timnas Indonesia akan menjamu Bahrain pada Selasa 25 Maret 2025. Dari 2 laga ini, Patrick Kluivert mengincar 4 poin. Alhamdulillah, lagi-lagi kabar bahagia. PSSI resmi konfirmasi sudah temukan direktur teknik baru untuk timnas Indonesia. Kira-kira siapa ya sosoknya? Simak ulasan lengkapnya ya. PSSI dipastikan selangkah lagi mendapatkan direktur teknik. Sebelumnya, jabatan tersebut ditempati oleh Indra Syafri yang saat ini bertugas di timnas U20 Indonesia. Selama beberapa waktu posisi tersebut kosong dan ini tentu menjadi pertanyaan terkait arah sepak bola Indonesia. PSSI saat berjanji untuk segera mengumumkan Dirtek pasca menetapkan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Mereka memastikan akhir bulan ini sudah ada keputusan untuk posisi tersebut. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memastikan sudah ada kandidat yang mereka incar. PSSI masih optimis bisa mengumumkan sosok tersebut pada tanggal 28 Februari. Saat ini mereka dalam proses pembahasan kontrak dan ini tentu akan membutuhkan waktu. Ya, targetnya tanggal 28 Februari seperti yang saya sampaikan. Inginnya dipercepat tapi belum. Karena kan biasa negosiasi kontrak. Berapa lama job desk-nya, apa bebannya apa? Kata Erick Thohir. Sosok yang menjabat sebagai Menteri BUMN ini masih memikirkan semua opsi yang ada. Akibatnya, dia belum bisa memberikan kepastian terkait sosok yang akan bertugas sebagai Dirtek. Selain itu, PSSI masih menunggu kabar meski sudah mengirimkan proposal pada calon Dirtek mereka. Ya, dinamika seperti itu ada. Dan saya belum tanda tangan sampai hari ini. Masih ada waktu berapa? 6-7 hari. Ya, siapa tahu dapat. Tadi saya masih pantau lagi karena saya sudah tahu pertanyaan itu. Proposalnya kita sudah dikirimkan 3 hari yang lalu. Tapi belum direspon, ya sabar. Namanya juga ingin. Lanjutnya, Erick menjelaskan bahwa mereka akan menghormati keputusan calon Dirtek timnas tersebut. Mereka masih mengusahakan untuk bisa diumumkan pada 28 Februari. Jadi mudah-mudahan ya kalau Senin sepakat dengan isi kontraknya ya. Baru kita umumkan tanggal 27 atau 28 Februari. Tutupnya. Kepada media, Erick Thohir ungkap alasan kenapa Emil Audero akhirnya mau membela timnas Indonesia. Ternyata karena Garuda sudah mendunia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, membeberkan alasan Emil Audero mau membela timnas Indonesia. Kata Erick Thohir,
Emil Audero ingin bergabung karena mempunyai darah Indonesia. Emil Audero mempunyai darah Indonesia dari ayah kandungnya yang lahir di Lombok, Nusa Tenggara Barat, NTB. Kiper yang saat ini membela klub kasta kedua Italia FC Palermo itu juga lahir di Lombok. PSSI memang sudah sangat lama menginginkan Emil Audero bergabung ke timnas Indonesia sejak era Muhammad Iriawan. Namun saat itu, Emil Audero masih belum berminat karena masih berkeinginan untuk memperkuat timnas Italia. Emil Audero pun sampai bergabung ke Inter Milan supaya suatu saat nanti dipanggil ke timnas Italia. Sayang, sampai saat ini ia pun juga tidak dilirik untuk membela Gli Azzurri. Emil Audero hanya bermain selama 4 pertandingan saja waktu membela Inter Milan di musim 2023-2024. Ia datang setelah dipinjamkan oleh Sampdoria. Ya mungkin saat itu ada dinamika masing-masing pemain yang tentu saja mempunyai pilihan. Kita tahu waktu itu kan Emil Audero berusaha menjadi salah satu kiper utama di Inter Milan. Namun persaingan di sana sangat tinggi, namanya juga Inter Milan, kata Erick Thohir kepada awak media di GBK Arena, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu, 22 Februari 2025. Mungkin, kata Erick Thohir, ada pertimbangan bagi Emil Audero yang tidak dipanggil-panggil ke timnas Italia. Hingga akhirnya ia melihat bahwa timnas Indonesia saat ini sedang fokus menembus Piala Dunia 2026. Rasa keinginan Emil Audero untuk membela timnas Indonesia sangat tinggi. Apalagi saat ini skuad timnas Indonesia diisi oleh pemain-pemain keturunan yang berkarier di Eropa. Yang penting kami dari PSSI tidak mau bahwa ada kesan pemain ini bergabung karena ada komersialisasi, kata Erick Thohir. Emil Audero bergabung karena percaya dengan program PSSI yang serius. Mereka bergabung dengan hati, lanjutnya. Lanjut Erick Thohir, para pemain keturunan yang belum bergabung senang dengan melihat prestasi timnas Indonesia. Selama 2 tahun terakhir, Erick Thohir benar-benar menjalankan program terbaik. Saya rasa itu yang membuat mereka melihat bahwa PSSI ini sangat serius, tutup Erick Thohir. Mengejutkan, bakal punya saingan yang setara di timnas Indonesia. Di luar dugaan begini reaksi mengejutkan Martin Paes usai Emil Audero resmi diproses PSSI untuk dinaturalisasi perkuat timnas Indonesia. Martin Paes sudah diberitahu oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengenai kemungkinan hadirnya Emil Audero yang akan menjadi kiper tambahan timnas Indonesia. Pada Sabtu, 22 Februari 2025, siang tadi WIB, Erick Thohir memastikan bahwa PSSI akan melanjutkan proses naturalisasi 3 pemain untuk skuad Garuda. Erick mengonfirmasi Emil Audero sebagai salah satu pemain yang akan menjalani proses naturalisasi. Selagi 2 pemain lainnya adalah Joey Plupesi dan Dean James. Audero merupakan nama lama yang sudah ada di dalam radar PSSI, bahkan sejak 2021 silam. Pada April 2024 pun Erick Thohir sempat menemuinya di Italia dan mengunggah foto berjabat tangan, namun tidak mengonfirmasi proses naturalisasinya. Namun, kini kiper berdarah Italia itu sudah bersedia untuk dinaturalisasi, dan Erick membeberkan bahwa tujuannya adalah untuk memberi persaingan di tubuh internal tim. Paes memang tampil apik sejauh ini, namun Erick mengaku sudah berbicara dengan sang kiper FC Dallas bahwa persaingan itu diperlukan. Erick menyebut bahwa Paes terbuka dengan potensi tersebut, meski Audero berpotensi membatasi menit bermainnya. Karena Martin Paes luar biasa, kita juga bicara sama Martin Paes bahwa persaingan itu diperlukan, dan Martin sangat welcome, kata Erick kepada wartawan. Selain persaingan, kemungkinan untuk pemain andalan cedera juga selalu ada. Jadi Paes mendapatkan pelapis, yaitu Audero. Kita tahu sekarang dia pemain klub utama di Liga Amerika, di FC Dallas. Tetapi tentu yang namanya resiko itu pasti ada di sepak bola, yaitu cedera, kata Erick. Erick mengatakan bahwa proses Audero, yang kini berkarier di tim Serie B Italia Palermo, berjalan dengan baik sekali. Emil Audero Mulyadi prosesnya sekarang sudah baik sekali. Ini menjadi salah satu pilihan untuk kita menjadi tim bersama Martin Paes, katanya. Mantan kiper Inter Milan dan Juventus tersebut diakini merupakan tembok yang kukuh di bawah Mistar. Setelah Audero,
Erik berjanji untuk tidak menambah kiper lagi demi memberikan ruang kepada para penjaga gawang muda. Berkas bermasalah, peluang Jairo Riedewald bela timnas Indonesia semakin tipis. Proses naturalisasi Jairo Riedewald yang dinantikan oleh pecinta sepak bola Indonesia kini menghadapi tantangan berat. Pemain yang diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 dikabarkan sedang menghadapi kendala dalam penyelesaian berkasnya. Hal ini membuat peluangnya untuk membela Indonesia semakin kecil. Menurut informasi yang disampaikan oleh YouTuber Yusa Nugraha dalam video yang diunggah di kanal YouTube-nya pada Sabtu 22 Februari 2025, Riedewald sebenarnya sudah menyatakan kesediaannya untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI. Namun, lanjut Yusa, proses administrasi menjadi kendala utama yang menghambat naturalisasinya. Hingga saat ini, PSSI dikabarkan masih berusaha menyelesaikan masalah tersebut melalui jalur hukum. Peluang naturalisasi Riedewald hanya 40%. Dengan laga kontra Australia dan Bahrain yang semakin dekat, waktu semakin menipis untuk menyelesaikan proses naturalisasi Riedewald. Yusa Nugraha bahkan cukup pesimistis dengan sang pemain untuk segera menjadi bagian dari timnas Indonesia. Kalau dari apa yang saya dengar, kans dia untuk join bersama timnas Indonesia itu hanya 40%, jadi di bawah 50%, ungkapnya. Celakanya, jika masalah administrasi ini terus berlarut-larut, bukan hanya laga kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan depan yang akan terlewatkan mantan pemain Crystal Palace itu, tetapi juga kesempatan untuk memperkuat Garuda di pertandingan penting lainnya. Inilah kisah Tom Haye yang ngebet ingin rasakan atmosfer derby timnas Indonesia versus timnas Malaysia. Kisah Tom Haye menarik diulas, sebab dia ternyata ngebet ingin rasakan atmosfer derby timnas Indonesia versus timnas Malaysia. Duel timnas Indonesia versus timnas Malaysia sendiri diketahui selalu jadi debris panas. Rivalitas sengit kedua tim membuat laga kerap berjalan sengit. Mimpi Tom Haye untuk main di derby timnas Indonesia versus timnas Malaysia ini disampaikan dalam podcastnya, The Haye Way. Dalam perbincangannya dengan Neil Petersen, Tom Haye beberkan mimpinya dalam membela timnas Indonesia. Salah satu mimpinya adalah bermain dalam derby timnas Indonesia versus Malaysia yang diakuinya begitu terkenal. Sejauh ini, Tom Haye sendiri belum pernah melakoni laga panas itu. Tentunya, dia menantikan kesempatan itu. Saya mempunyai beberapa mimpi tentu saja tentang timnas, kata Tom Haye, dikutip dari podcast The Highway, Sabtu, 22 Februari 2025. Sebenarnya mereka timnas Indonesia memiliki derby yang nyata melawan Malaysia. Tidak, aku belum. Tapi tentu saja akan menyenangkan memainkan permainan itu. Lanjutnya, kiprah manis sendiri berhasil diukir Tom Haye di timnas Indonesia. Sejak resmi dinaturalisasi pada 18 Maret 2024, dia terus jadi andalan di skuad Garuda. Kini, Tom Haye sudah mencatatkan 9 caps bersama timnas Indonesia. Dari penampilannya itu, Tom Haye sudah mengoleksi 2 gol. Dalam menghadapi tim-tim di Asia Tenggara, Tom Haye baru berjumpa 2 negara. Dia baru merasakan kekuatan Vietnam dan Filipina. Sekadar informasi, timnas Indonesia sudah lolos ke Piala Asia 2027 bersama 17 tim yang saat ini berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menarik menantikan Tom Haye jika mendapat kesempatan nanti melawan Malaysia.